back my YouTube channel. Oke guys, kali ini saya mau sharing lagi kepada kalian semua. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini aku mau bagi pengalaman kepada kalian tentang kegagalanku di masa lalu. Nah guys, sebelum itu aku mau tanya deh kepada kalian semua. Kalian pasti pernah kan ngalamin yang namanya kegagalan? Entah itu kegagalan dalam bidang pendidikan, dalam bidang karir, atau mungkin bahkan dalam bidang percintaan. Nah guys, saya paham kegagalan itu pasti adalah salah satu faktor yang bikin kita untuk berhenti berjuang. Bahkan ada pikiran menyerah di dalam otak kita. Ya mau gimana lagi, sudah mengalami kegagalan pasti kita tuh ngerasa ngedown gitu. Ngerasa bahwa semua yang kita jalanin, semua yang kita perjuangin rasanya sia-sia. Jadi gitu. Namun guys, sebenarnya kegagalan ini itu adalah salah satu jalan menuju kesuksesan, dimana di dalam setiap yang kita inginkan, yang kita harapkan, itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita, tidak harus sesuai dengan apa yang kita harapin. Itu semua harus membutuhkan proses, membutuhkan tahapan-tahapan yang harus sedikit demi sedikit kita jalani. Gak mungkin sekarang kita bisa sukses dengan instan, dengan cara yang cepat. Pasti perlu proses. Nah, di dalam kegagalan ini tuh adalah salah satu prosesnya. Jadi jika kita ingin sukses, kita harus berani gagal dulu. Karena orang sukses itu tidak semudah yang kita bayangin gitu. Kayak sekarang kita ngelihat orang-orang di luaran sana, wah itu sukses pasti enak kali, wah itu gini pasti enak sekali. Namun kita belum tahu kegagalan apa yang pernah dia alami, proses apa yang pernah dia alami, yang udah dia jalanin. Nah, jadi sebelum kita melihat ataupun iri kepada mereka, kita harus bisa juga mengetahui bahwa mereka-mereka yang sukses di luar sana adalah mereka-mereka yang pernah gagal pada masa lalu. Oke guys, hari ini aku bakalan cerita tentang kegagalan dalam bidang pendidikan. Waktu aku pertama kali mau mandiri buat sekolah jauh dari orang tua. Nah, kalian tahu nggak gimana sih? Pasti ada gitu loh di dalam pikiran kalian itu ngerasa bahwa kalian itu ingin hidup mandiri, ingin jauh dari orang tua, nggak ingin tergantung dengan orang-orang di sekitaran kita. Itu pasti ada pemikiran pada kalian. Nah, di sana pun saya sempat memikirkan seperti itu. Karena saya berpikir mereka aja bisa, kenapa saya enggak gitu. Namun ternyata saya gagal dalam hal itu. Batin saya belum kuat, iman saya tuh masih belum yakin gitu, masih terus aja keinget, padahal orang tua, temen, bahkan orang-orang terdekat itu semua nge-support saya, semua ngedukung saya. Apapun yang saya lakuin, yang saya jalanin itu ya didukung. Intinya itu sesuai dengan keinginan. Namun sayangnya kemampuan yang nggak bisa. Kemampuan saya untuk beradaptasi di sana. Nah dulu nih, pada waktu aku pertama kali buat mutusin sekolah di luar kecamatan, bahkan di luar kabupaten, itu ingin buat hidup mandiri tanpa adanya orang tua, teman terdekat, bahkan tanpa fasilitas handphone, motor, laptop, dan yang lainnya. Di sana saya sekolah di salah satu SMA yang berada di Bangli,
itu sekolahnya seperti pasraman, di mana pasraman itu kita sekolah di sana, kita tinggal di sana, dan hidup berdampingan dengan orang-orang di sana. Jadi kita itu sudah diatur, pagi kita sekolah, sorenya ada piketan, masak kita sendiri bergrup dengan teman-teman yang lain, bahkan kita pun bangun tidur itu sudah ada waktunya, tidak seperti di rumah. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, di sana tidak ada TV, tidak ada alat-alat yang lain yang mungkin bisa menghibur kita. Itu emang sangat-sangat khusus buat belajar. Jadi di sana saya itu belum bisa beradaptasi gimana lingkungan di sana dengan lingkungan yang sering ada di rumah saya. Saya mungkin sudah terbiasa dengan megang handphone, bawa motor. Jadi saya sampai di sana ngerasa nggak nyaman. Kok seperti ini gitu? Saya kayak ngerasa saya nggak kuat di sini gitu. Karena emang kebiasaan saya itu emang udah seperti itu. Kalian tahu kan, mengubah kebiasaan itu adalah salah satu hal yang paling tersulit. Karena apapun yang sudah kita lakukan, jika kita sudah terbiasa dengan hal itu, otomatis itu sulit sekali kita ubah jika tanpa niat kita sendiri untuk mengubah. Nah, di sana juga cuacanya itu agak dingin, nggak sesuai dengan cuaca yang ada di rumah saya yang panas gitu. Jadi saya itu nggak terbiasa dengan hidup di suasana seperti itu, sehingga sering membuat fisik saya lemah gitu. Selain fisik saya lemah, batin saya juga nggak kuat hidup di sana. Makanya ini tubuh saya makin lemah gitu. Jadi di sana itu saya bertahan hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan saya bisa bertahan di sana. Jadi gimana ya? Pada waktu saya 3 bulan di sana, saya udah 4 kali masuk RS. Dan itu pengalaman yang paling saya ingat. Karena apa ya? Baru di sana saya baru tahu gimana rasanya disuntik. Baru di sana saya tahu gimana rasanya hidup di rumah sakit, terbaring di rumah sakit. Wow, itu paling sangat mengerikan bagi saya. Nah, makanya itu saya bilang itu adalah kegagalan yang mungkin harus bisa saya lakukan kembali, ubah kembali, dan saya tetap mendorong diri saya untuk bisa mengubah hal itu. Namun pada saat 3 bulan itu saya langsung balik ke rumah saya karena orang tua saya juga tidak tega melihat saya seperti itu, dan saya pun ngotot untuk tetap ingin pulang, sehingga akhirnya saya sekolah di salah satu SMA yang ada di Seririt. Jadi pada waktu saya pindah, saya juga ngerasa kenapa dulu saya nggak memantapkan diri buat di sana sehingga gagal seperti ini. Kenapa dulu saya itu nggak mikir lebih dalam apa kedepannya, gimana kedepannya, dan itu bodoh sekali bagi saya. Yang mau gimana, itu sudah menjadi proses dalam hidup saya. Dan sekarang saya sudah lulus dari SMA sana, dan sekarang saya lanjut kuliah di salah satu kampus yang ada di Singaraja. Jadi di sini saya mulai belajar lagi, mulai berproses lagi bahwa tidak seterusnya kita akan tergantung pada seorang, kepada keluarga. Tidak selamanya kita itu bisa terus bersama keluarga kita. Pasti kita akan jauh dari keluarga kita, walaupun nanti kita kerja, bahkan nanti kita menikah pun kita akan jauh. Jadi jika kita tidak
memulai dari sekarang, maka kapan kita bisa memulai lagi? Maka kapan kita akan berproses lagi? Jadi, jika memang itu kegagalan kita, kegagalan di masa lalu kita, jangan sampai kegagalan itu menjadikan kita terus berada di posisi yang tidak bisa melangkah, di dalam posisi yang zona itu aja. Jadi kita usaha untuk tetap berjuang, untuk tetap pergi dari hal itu. Gimana cara kita bisa bangkit dari hal itu, bisa bangkit dari kegagalan kita, dan bisa buktiin, oh saya bisa loh sekarang. Mungkin dulu itu proses dimana kita membiasakan diri, namun proses itu tidak harus berhenti sampai di sana, karena masih ada tahapan-tahapan lagi yang harus kita jalani. Nah, sekarang ini ubah, bahwa setiap perjuangan yang kita prosesin sekarang, yang kita jalanin sekarang, adalah kesuksesan yang akan kita raih nanti. Jadi tetap aja berpikir dalam pikiran kita bahwa oh ini proses saya, ini adalah rasa sabar saya yang harus saya tunjukin kepada semua orang, sehingga nantinya saya bisa mencapai kesuksesan dan mencapai harapan yang saya inginkan. Karena tidak mungkin setiap perjuangan itu tidak mendapatkan hasil, entah itu baik atau buruk, pasti ada aja baiknya dan ada aja buruknya. Sehingga tetap aja saya percaya di dalam setiap kesabaran dan perjuangan saya pasti akan ada hasil, akan ada buah karma yang akan saya dapatkan nanti. Sehingga sampai sekarang saya pun sudah ngekos di salah satu tempat kos yang ada di Singaraja, dan saya sudah mulai terbiasa untuk tidak tergantung terhadap keluarga, dan saya akan terus mendorong diri saya sendiri untuk bisa melewati proses ini. Mungkin tidak seinstan yang saya omongkan, tapi jika kalian memang benar-benar niat, kalian pasti bisa. Mungkin yang pertama gagal, yang kedua gak boleh gagal, harus bisa. Dan lakukan kalau emang gagal lagi, lakukan, pasti bisa. Tapi tetap kita iringi dengan doa. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya share kepada kalian semua. Semoga dengan cerita pengalaman saya ini bisa membangkitkan diri kalian juga sama seperti saya. Dan kalian gak usah takut gagal, kalian gak usah berhenti ketika kalian gagal. Pokoknya itu intinya. Pikir aja bahwa kegagalan itu adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Karena tanpa kita mengetahui hal gagal itu, kita tidak dapat mengubah diri kita. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan ingat ya, terus tonton video saya karena saya akan terus up video. Jadi jangan lupa buat ngaktifin tombol loncengnya agar kalian dapat notif dari aku. Dan jika ada kesalahan kata yang mungkin saya ucapkan, saya mohon maaf. Bye bye.